semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Nepa, kelas 5C, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Perusahaan, Politeknik Negeri Kupang. Baik, saya akan mereview kembali materi yang telah saya pelajari. Di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, perizinan dalam bisnis, kredit dan hukum perjanjian jaminan, perlindungan konsumen dan anti monopoli, merger, akuisisi dan konsolidasi, hukum tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir penyelesaian sengketa bisnis. Baik, yang pertama perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah proses mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk memulai dan menjalankan usaha secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perizinan dalam bisnis di Indonesia saat ini dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jenis-jenis perizinan dalam bisnis yang diperlukan oleh pelaku usaha tergantung pada bidang, skala, dan lokasi usaha yang dijalankan. Ada beberapa jenis perizinan dalam bisnis. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB, yang merupakan nomor identitas pelaku usaha yang diberikan oleh OSS dan berlaku seumur hidup. Yang berikut, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang merupakan nomor identitas wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang berikut, izin mendirikan bangunan atau IMB, yang merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun, merenovasi, atau mengubah bangunan. Baik, yang berikut kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan. Dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hukum perjanjian jaminan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor agar dapat menagih utangnya dari debitur jika debitur wan prestasi. Jaminan kredit adalah sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari sesuatu perjanjian. Jaminan kredit dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan pribadi. Hukum jaminan kebendaan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, yang berikut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang-Undang Kepailitan. Baik, materi yang berikut tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari praktek-praktek usaha yang merugikan, menipu, atau membahayakan konsumen. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Yang pertama, dasar hukum perlindungan konsumen dan anti monopoli di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang berikut tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tujuan anti monopoli adalah untuk menciptakan efisiensi, kreativitas, dan inovasi dalam dunia usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang berikut, lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan lembaga perlindungan konsumen lainnya yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat, atau organisasi profesi. Baik, materi yang berikut tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi. Merger adalah penggabungan atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang tetap berdiri, sedangkan perusahaan lainnya bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan yang menggabungkan diri. Yang berikut, akuisisi adalah pengambil alih saham atau aset perusahaan oleh perusahaan lain yang mengakibatkan perubahan pengendalian atau kepemilikan atas perusahaan yang diakuisisi. Yang berikut, konsolidasi adalah peleburan atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru yang berdiri sendiri, sedangkan perusahaan lama bubar dan mengalihkan semua aset dan kewajibannya kepada perusahaan baru. Merger, akuisisi, dan konsolidasi adalah bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan efisiensi, atau mengatasi masalah keuangan. Materi yang berikut tentang hukum tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang bersifat ganda dan lanjutan, karena dilakukan setelah atau bersamaan dengan tindak pidana asal, seperti korupsi, narkotika, terorisme, atau kejahatan lainnya. Hukum tindak pidana pencucian uang adalah hukum yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantas pembuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Ada beberapa hal penting yang harus diketahui tentang hukum tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah tahap penempatan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau ekonomi yang sah. Layering adalah tahap mengalihkan atau memindahkan uang atau harta kekayaan tersebut melalui berbagai transaksi atau akun untuk menyulitkan pelacakan asal-usulnya. Integration adalah tahap mengintegrasikan atau memasukkan kembali uang atau harta kekayaan tersebut ke dalam sistem keuangan atau ekonomi yang sah dengan cara yang seolah-olah legal. Yang berikut, tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan rekening bank, perusahaan fiktif, perusahaan asing, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan hukum, perusahaan akuntansi, perusahaan perdagangan, perusahaan kasino, perusahaan perhiasan, perusahaan seni, atau peratara lainnya. Baik, materi yang terakhir tentang penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses untuk menyelesaikan perbedaan atau pertentangan yang timbul antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Yang pertama, litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Litigasi memiliki kelebihan seperti memberikan kepastian hukum, mengikat semua pihak, dan dapat dieksekusi secara paksa. Namun, litigasi juga memiliki kekurangan seperti memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar, menghilangkan hubungan baik antara pihak, dan dapat menimbulkan rasa tidak puas karena adanya pihak yang kalah. Yang berikut, non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Non-litigasi memiliki kelebihan seperti lebih cepat, murah, dan mudah, menjaga hubungan baik antara pihak, dan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, non-litigasi juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat memberikan kepastian hukum, tidak mengikat semua pihak, dan tidak dapat dieksekusi secara paksa.